Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas materi bab 1, yaitu ruang lingkup biologi. Sebelum kita masuk ke materi tentang ruang lingkup biologi, maka saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya bernama Ibu Dwi Hartini yang bertempat tinggal di Desa Manggong, Ngadirejo. Langsung saja kita masuk ke materi hari ini, yaitu tentang ruang lingkup biologi. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian biologi. Biologi sendiri itu berasal dari kata bios yang artinya hidup dan logos yang artinya pengetahuan. Sehingga disimpulkan biologi adalah ilmu yang mengkaji atau mempelajari tentang makhluk hidup. Kemudian biologi merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang berkaitan juga dengan ilmu-ilmu yang lain, contohnya ada fisika, kimia, dan ilmu-ilmu yang lain. Kemudian yang selanjutnya, biologi ini juga termasuk dalam ilmu sains. Ilmu sains sendiri adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang fenomena atau kejadian di alam. Kemudian ciri-ciri dari ilmu sains itu yang pertama yaitu mempunyai objek kajian berupa benda konkret, benda yang dapat ditangkap oleh panca indera. Kemudian yang kedua, memiliki langkah-langkah sistematis yang bersifat baku. Kemudian yang ketiga, dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris atau pengalaman nyata, sehingga dengan pengalaman nyata itu maka akan dihasilkan berupa hukum-hukum yang berlaku atau hukum yang diberlakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah hasilnya itu bersifat objektif. Kemudian menggunakan cara-cara berpikir logis. Kemudian yang selanjutnya kita lanjutkan yaitu objek biologi pada tingkat organisasi kehidupan. Mungkin kalian dulu pernah mempelajari materi ini di MTS atau di SMP. Tingkatan organisasi yang paling rendah yaitu molekul. Molekul ini akan saling berikatan sehingga akan membentuk yang namanya sel. Kemudian kumpulan dari beberapa sel itu akan membentuk yang namanya jaringan. Kemudian kumpulan dari beberapa jaringan itu akan membentuk yang namanya organ. Kemudian beberapa organ itu akan membentuk yang namanya sistem organ. Kemudian beberapa sistem organ yang berada di dalam tubuh itu akan membentuk yang namanya organisme atau individu. Individu itu adalah makhluk hidup tunggal. Kemudian beberapa individu yang sejenis itu akan membentuk yang namanya populasi. Kemudian beberapa populasi yang menempati tempat dan waktu yang sama itu dinamakan komunitas. Kemudian yang selanjutnya ada ekosistem. Ekosistem ini adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara lingkungan biotik atau makhluk hidup dan juga lingkungan abiotik. Contohnya ada misalnya air, ada cahaya, ada udara, dan lain sebagainya. Kemudian beberapa ekosistem itu yang dipengaruhi oleh iklim itu akan membentuk yang namanya bioma. Kemudian lingkup yang paling luas di bumi ini adalah yang namanya biosfer. Nah, ini adalah penjelasan secara detail tentang molekul. Nah, ini ada contohnya, ada protein, ada karbohidrat, ada lemak.
Protein ini nanti yang dia membentuk membran sel di situ. Terus atas protein ada karbohidrat, ada lemak. Nah, ini akan membentuk yang namanya sel sendiri. Kemudian selanjutnya di sini ada definisi dari sel. Di sini ada makhluk hidup bersel satu atau uniseluler, kemudian ada makhluk hidup bersel banyak atau multiseluler. Kemudian selanjutnya di sini ada definisi tentang jaringan. Contohnya di sini jaringan itu ada contohnya jaringan otot, ada jaringan epitel, ada jaringan saraf, jaringan epidermis dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada definisi dari organ. Organ itu contohnya ada jantung, ada paru-paru, lambung, ginjal, mata itu pada organ hewan. Kemudian pada organ tumbuhan ada akar, ada batang, ada daun. Kemudian kemudian organ-organ yang tadi itu akan membentuk yang namanya sistem organ. Sistem organ adalah kumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi yang lebih kompleks. Contohnya ada sistem respirasi. Sistem respirasi sendiri tersusun atas beberapa organ, misalnya ada hidung, kemudian ada trachea, kemudian ada paru-paru, ada bronkus, ada bronkiolus, ada alveolus. Itu akan bersatu membentuk yang namanya sistem respirasi. Kemudian ada sistem ekskresi, ada sistem digesti atau pencernakan, ada sistem reproduksi, ada sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah, dan lain sebagainya. Nah, sistem-sistem organ itu akan membentuk yang namanya individu atau makhluk hidup atau organisme tunggal. Contohnya ada seekor tikus, seekor kucing, dan lain sebagainya. Kemudian populasi ini adalah kumpulan dari individu sejenis yang menempati pada satu waktu yang sama. Misalnya ada kumpulan gajah di hutan, kemudian ada kumpulan katak di populasi katak di sawah, dan lain sebagainya. Kemudian ekosistem ini adalah hubungan timbal balik antara biotik dengan abiotik, karena kita tidak akan bisa lepas dengan lingkungan abiotik. Kita membutuhkan udara, kita membutuhkan air, kita membutuhkan udara untuk bernafas, kita membutuhkan air. Kemudian yang selanjutnya adalah komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi dari berbagai spesies yang menempati tempat yang sama. Misalnya contohnya di komunitas sawah, di situ ada populasi padi, ada populasi belalang, ada populasi semut, populasi alga, ada populasi katak, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah bioma. Bioma ini adalah kumpulan ekosistem yang melingkupi wilayah yang luas yang dipengaruhi oleh iklim. Contohnya ada bioma gurun, ada bioma tundra, bioma taiga, bioma hutan hujan tropis, ada bioma savana atau bioma padang rumput. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas cabang-cabang ilmu biologi. Di sini banyak sekali cabang-cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang ilmu biologi. Misalnya ada anatomi, ini yang mempelajari tentang susunan bagian dalam tubuh organisme. Ada bakteriologi yang mempelajari tentang bakteri. Ada bioteknologi yang mempelajari tentang pemanfaatan organisme untuk kebutuhan manusia. Ada lagi evolusi, ada fisiologi, ada genetika, histologi, kemudian herpetologi, ada herpetologi, kemudian ada mikologi, ada mikrobiologi, ada morfologi, ada onkologi, ada ortinologi, ada parasitologi, dan masih banyak yang lainnya lagi. Kemudian yang selanjutnya kita akan bahas tentang manfaat dari ilmu biologi.
Jadi ilmu biologi ini kita pelajari karena ada manfaatnya sehingga bisa diterapkan di kehidupan kita. Yang pertama yaitu manusia sadar terhadap hidup dan kehidupannya, kemudian manusia akan mempunyai atau mendapatkan pengetahuan yang luas tentang ilmu biologi, sehingga ketika sudah punya pengetahuan itu, manusia itu akan mampu contohnya mengelola limbah, kemudian mampu mengembangkan bahan kebutuhan pokok manusia digunakan untuk kelangsungan hidupnya, kemudian bisa menemukan bibit unggul, kemudian bisa menemukan obat-obatan. Kemudian ini contoh di bidang pertanian, ini ada penemuan bibit unggul, kemudian ada diciptakannya tanaman yang bisa menghasilkan insektisida sendiri. Kemudian ada yang namanya teknik kultur jaringan. Kemudian di bidang industri makanan, di sini dengan pemanfaatan mikroorganisme sehingga makanan yang dihasilkan itu bersifat tahan lama. Contohnya ada nata de coco, ada roti, ada keju, ada tempe, tape, dan lain sebagainya. Kemudian di bidang kesehatan itu ditemukan yang pertama metode transplantasi atau pencakokan organ bagi seseorang yang mengalami kerusakan atau disfungsi organ tubuhnya. Kemudian yang kedua, di bidang virologi ini bisa menciptakan atau membuat vaksin. Ya, ini sekarang lagi dicari vaksinnya untuk virus corona. Ini ilmuwan lagi berlomba-lomba untuk mencari vaksin dari virus corona. Kemudian yang ketiga, penemuan teknik bayi tabung, ini untuk membantu masalah pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan. Kemudian yang selanjutnya, contohnya adalah di bidang mikrobiologi, ini akan dihasilkan penemuan obat, contohnya antibiotik. Kemudian di bidang peternakan, ini ada teknik yang namanya inseminasi atau kawin suntik. Kemudian ada yang namanya teknik fertilisasi in vitro. Nah, itu tadi adalah beberapa manfaat yang sangat berguna sekali bagi manusia, bagi kelangsungan hidup manusia. Kemudian yang selanjutnya ini adalah bahaya dari ilmu biologi. Yang pertama itu adalah diciptakannya senjata biologi, yang ini sangat merugikan atau sangat merugikan bagi manusia. Kemudian ada cloning ini dianggap sebagai intervensi karya Tuhan yang tidak bermoral. Kemudian ada hewan transgenik, ada tanaman transgenik, yang ini sangat secara tidak langsung ini sangat berbahaya bagi manusia. Kemudian ada proyek genom manusia, ini juga sangat berbahaya bila tidak dapat diantisipasi kelemahannya. Kemudian ada polusi genetik, yaitu masuknya suatu organisme yang mengalami mutasi ke suatu lingkungan. Nah, ini materi yang terakhir hari ini, yaitu kerja ilmiah. Kerja ilmiah itu adalah cara kerja untuk meneliti makhluk hidup secara langsung dengan menerapkan langkah-langkah metode ilmiah. Langkah-langkah metode ilmiah ini terdiri atas 6 langkah, yang di sini saya akan menyingkat biar kalian mudah untuk memahaminya, yaitu dengan kata Mohidan. M-nya itu adalah merumuskan masalah. Kemudian O-nya itu adalah observasi data. Kemudian H-nya itu adalah hipotesis. Kemudian E-nya itu adalah eksperimen. Kemudian D-nya itu adalah analisis data. Kemudian AN-nya itu adalah kesimpulan. Itu adalah 6 langkah metode ilmiah.
Kemudian para ilmuwan ketika melakukan langkah-langkah metode ilmiah itu, maka dia juga harus memiliki yang namanya sikap ilmiah. Sikap ilmiah itu yang pertama yaitu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian yang kedua jujur, kemudian yang ketiga objektif, yang keempat berpikir secara terbuka, kemudian yang kelima memiliki kepedulian, yang keenam teliti, yang ketujuh tekun, dan yang kedelapan berani dan santun. Nah, ini adalah materi kita yang terakhir, sikap ilmiah, dan ini adalah tugas kalian hari ini. Tugas kalian hari ini dikerjakan di selembar kertas, kemudian nanti disimpan dan dimasukkan ke dalam map hijau yang kemarin sudah dibagikan pada kalian. Nah, saya cukupkan sekian materi kita hari ini. Saya akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.